Halo Bedegers. Masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur, pernah dihebohkan dengan lumpur dan gas keluar dari perut bumi. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, 29 Mei 2006 lalu. Setelah 15 tahun berselang, bagaimana ya penampakannya dari tahun ke tahun hingga wajah lumpur Sidoarjo saat ini? Mari kita bongkar. Pagi itu, sejarah kelam warga kota Sidoarjo telah dimulai. Tanggal 29 Mei 2006, lumpur menyembur di Desa Porong. Titik semburan lumpur yang bercampur gas panas ini berlokasi di area pengoboran PT Lapindo Brantas. Saat itu warga masih belum tahu apa-apa. Mereka masih bertanya-tanya, mengapa ada luapan lumpur yang muncul dari dalam tanah? Hingga ketinggian lumpur telah mencapai setengah meter. Warga Desa Porong masih bertahan di rumah masing-masing. Mereka tidak pergi mengungsi karena mengira lumpur akan surut. Namun ternyata prediksi mereka salah. Hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun setelahnya. Untuk mengatasi luapan lumpur yang maha dahsyat ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membentuk badan khusus yang menangani permasalahan lumpur ini pada tanggal 9 September 2006. Melalui surat keputusan Presiden nomor 13 tahun 2006, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS resmi terbentuk. Dikomandani oleh Bapak Insinyur Basuki Hadi Mulyono. Tugas dari BPLS antara lain melaksanakan upaya penanggulangan semburan lumpur, luapan lumpur, masalah sosial dan infrastruktur dengan melihat resiko lingkungan yang paling terkecil. Beberapa bulan kemudian, semburan lumpur semakin tidak terkendali hingga menyebabkan bencana baru, yaitu ledakan pipa gas Pertamina yang tertanam di dekat pusat semburan lumpur panas. 8 orang kehilangan nyawa dan belasan orang mengalami luka akibat semburan api dan tertimbun lumpur. Semakin lama, aliran lumpur semakin meluas hingga ke Jalan Raya Porong dan telah merendam 3 kecamatan pada tahun 2007. Berbagai cara telah diupayakan untuk menghentikan semburan lumpur Lapindo, antara lain melalui sistem relief well. Namun metode yang awalnya diyakini mampu menghentikan semburan lumpur ternyata gagal total. Pemerintah juga pernah mencoba mengurangi volume semburan lumpur dengan menggunakan bola-bola beton. Cara ini sempat membuat pusat semburan berhenti 30 menit. Opsi yang kemudian diambil untuk mengendalikan aliran lumpur ini adalah memperkuat tanggul penahan lumpur serta mengalirkan lumpur ke tanggul dan Sungai Porong, sehingga area yang terdampak semburan tidak semakin meluas. Namun metode ini juga tidak bertahan lama. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2008, lumpur membuat Sungai Porong tak bisa lagi mengalirkan air ke Selat Madura. Aliran air sungai ini terpaksa berhenti setelah seluruh badan sungai selebar 90 meter telah tertimbun lumpur. Timbunan lumpur meninggi dan hampir setara bibir tanggul yang tingginya mencapai 7 meter dari dasar sungai. 2 tahun setelah munculnya semburan lumpur, penyebab bencana ini masih menjadi perdebatan. Beberapa ahli geologi Indonesia membeberkan sejumlah fakta yang menunjukkan lumpur menyembur akibat kelalaian Lapindo. Data ini diantaranya adalah data rekaman pengeboran yang mencatat telah terjadi keretakan di bawah tanah akibat sejumlah kecelakaan saat pengeboran. Retakan-retakan inilah yang kemudian menjadi jalan bagi semburan lumpur panas. Diketahui bahwa PT Lapindo Brantas memang belum memasang casing pengaman pada kedalaman pengeboran 1.750 meter. Namun pandangan ini dibantah oleh PT Lapindo. Pihak perusahaan berdalih, semburan lumpur terjadi sebagai fenomena alam berupa mud vulkano atau letusan gunung lumpur di dasar perut bumi. Hingga saat ini, tidak ada yang bisa memastikan kapan lumpur yang berasal dari kedalaman 2.734 meter ini akan berhenti menyembur. Lumpur Lapindo terus meluber dan telah menggenangi kawasan seluas 800 hektar lebih atau sekitar 7,5 km persegi.
Kawasan ini meliputi 16 desa dan kelurahan di 3 kecamatan, yakni Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Dan juga total warga pindah mencapai 20.000 keluarga lebih. Meski bencana akibat kelalaian manusia ini sudah 15 tahun berlalu, namun berbagai persoalan belum selesai. Misalnya perihal ganti rugi tanah. Sampai sekarang Lapindo hanya membayar ganti rugi untuk bangunan. Sedangkan ganti rugi untuk aset tanah sama sekali belum dibayar. Untuk menangani bencana ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus menggelontorkan anggaran dalam jumlah yang tidak sedikit. Dilansir dari Kompas.com, tahun 2020, pemerintah menganggarkan dana sebesar 239,7 miliar rupiah untuk penanganan lumpur ini. Dana sebesar ini diantaranya digunakan untuk optimalisasi pengaliran lumpur ke Kali Porong, juga untuk menjaga kondisi fisik tanggul dan infrastruktur penopang lainnya. 15 tahun yang lalu, tidak ada yang menyangka bahwa bencana semburan lumpur ini akan mendatangkan cerita baru di masa kini. Kalau kamu memiliki kesempatan berkunjung ke Sidoarjo, Jawa Timur, tak ada salahnya mengunjungi tempat wisata satu ini. Namanya Pulau Sarina, atau dikenal Pulau Lumpur Sidoarjo. Pulau yang terbentuk dari endapan semburan lumpur Lapindo ini terletak di daerah Tlokor, Jabon. Hal pertama yang menarik dari pulau ini tentu saja adalah sejarahnya. Sebab pulau ini tercipta dari bencana dan kini menjadi salah satu objek wisata favorit Sidoarjo. Hal menarik lainnya, di kawasan ini pengunjung bisa menyalurkan hobi memancing, menyewa perahu yang disediakan oleh kelompok sadar wisata, dan menjelajah pulau. Selain itu, pulau yang memiliki luas 93,4 hektar ini juga memiliki pemandangan yang indah saat pagi hari. Saat matahari terbit, keindahan pulau ini bisa disandingkan dengan Pantai Kuta dan Pantai Sanur di Bali. Pulau ini menyajikan lautan pasir hitam pekat dengan kilau matahari pagi. Pemandangan tersebut memanjakan mata para pengunjung. Satu hal yang menakjubkan lagi, sebab Tuhan benar-benar memberikan karunia-Nya pada pulau yang awalnya hanya berbentuk lahan gersang ini. Kini pulau tersebut telah hijau dengan tanaman bakau dan tanaman lainnya yang ditanam oleh warga setempat, sehingga menjadikan kawasan tersebut terlihat lebih hidup dan subur. Untuk menuju ke pulau yang juga bisa disebut Pulau Lusi ini, kamu bisa berangkat menggunakan perahu dari dermaga Tlokor. Sepanjang perjalanan, kamu akan menyusuri Kali Porong yang jadi tempat buangan lumpur Lapindo. Kamu juga bisa menikmati suasana sungai dengan pemandangan pohon bakau dan sejenis kayu api-api. Pemerintah juga berencana mengembangkan Pulau Lusi sebagai pusat restorasi dan pembelajaran mangrove lewat Dirjen Pengelolaan Ruang Laut. Mereka juga menambahkan tambak Wanamina seluas 2,73 hektar di Pulau Lumpur ini. Tujuannya adalah untuk memantau perilaku biota ikan-ikan muara di lingkungan endapan lumpur Lapindo.